Halo semuanya, selamat pagi. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Oke, jadi teman-teman di sini sebelum kita memasuki tema atau topik kita, tentunya lebih baik kita saling mengenal dulu. Tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu saya mau memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya adalah Muhammad Alif Afrino, biasa dipanggil Alif, dan sekarang saya berstatus mahasiswa di salah satu universitas di Yogyakarta. Jadi tentunya hari ini aku mau memberikan pandanganku tentang fenomena yang sering terjadi atau sering kita temuin, yaitu adalah we tend to please everyone. Jadi nggak sedikit orang lebih memperhatikan komentar negatif dibanding ratusan pujian. Dimana ini menurut para saintis, masa ini dapat diatasi dengan cara membiasakan diri dengan bersyukur. Oke, to make it more simple, aku bakal ngajak kalian ke perjalananku tentang rangkaian bersyukur terhadap my morning coffee. Jadi di sini kopi merupakan aspek yang cukup penting dalam kehidupan saya. Entah sugesti ataupun bagaimana, saya juga tidak bisa mengatakan apa-apa kalau hidup saya tanpa kopi atau memulai rutinitas harian tanpa minum kopi. Banyak manfaat yang bisa didapatkan dari kopi. Misalnya saya jadi lebih produktif, fokus, mood terjaga. Bahkan kopi juga membawa saya pada percakapan yang menyenangkan dengan orang-orang yang saya temui pada setiap harinya. Begitu besar peran kopi pada kehidupan saya, menyadarkan saya bahwa kopi yang saya minum hari ini tidak akan mungkin tanpa ratusan ataupun peran orang-orang yang saya anggap remeh. Nah, jadi kesempatan kali ini aku mau berterima kasih sama supir truk yang udah nganterin biji kopi ke coffee shop. Nah, Pak supir ini nggak mungkin juga dong bisa nganterin biji kopi itu tanpa ada jalan. Maka dari itu, jadi aku mau berterima kasih juga sama orang-orang yang udah ngaspal jalan. Nggak lupa juga aku akan berterima kasih sama orang-orang yang udah bikin campuran aspal untuk jalan. Rangkaian terima kasih yang barusan aku ekspresikan ini merupakan bentuk kesadaran aku kalau kopi yang aku minum setiap harinya, seperti banyak hal di dunia ini, membutuhkan tenaga kerja gabungan orang-orang yang memiliki peran mengejutkan dari berbagai lapisan masyarakat. Contohnya banyak sekali arsitek, biologis, dan petani, dan lain-lain, banyak banget. Maka dari itu aku memutuskan campaign ini menjadi Thanks 1000, karena pada akhirnya aku berterima kasih pada ribuan orang. It was overwhelming but also wonderful. Campaign ini memungkinkanku untuk fokus pada ratusan hal yang berjalan lancar setiap harinya dibanding dengan 3 atau 4 hal yang salah. Membiasakan diri berterima kasih mengajarkan kita pada banyak hal. Tapi di sini aku bakal jelasin 5 poin utama yang harus kalian pahami. Yang pertama yaitu ada look up, trail of gratitude atau jejak rasa bersyukur. Ini saya mulai dengan teman saya yang bernama Aan. Sebagai barista di coffee shop yang suka aku datengin, melalui Aan aku jadi tersadarkan kalau menjadi barista itu sebuah pekerjaan yang sulit. Banyak pelanggan tidak men-treat Aan seperti selayaknya manusia, melainkan malah seperti vending machine. Jadi mereka akan memberikan kartu kredit mereka ke Aan tanpa sedetik pun look up from day point. Mendengar ini, aku sadar bahwa aku pernah melakukan itu. Aku pun tergerak untuk berjanji bahwa setidaknya aku akan menyisakan minimal 3 detik ketika berurusan dengan seseorang. Akan terdengar simpel dan cenderung kasih tahu banget, tapi hal ini mampu mengingatkan kita bahwa kita sedang dealing with human being yang punya keluarga, aspirasi, atau momen lainnya waktu pakai Facebook dan lain-lain. Hal ini sangat penting untuk menjaga kebahagiaan manusia. Oke, setelah poin pertama tadi yang setelah kita bahas, kita akan memasuki ke poin kedua, yaitu the important to slow down the time. Setelah dimana di poin utama tadi saya jelaskan, saya akan berterima kasih juga kepada Rizky, dimana Rizky sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap pemilihan biji kopi yang ada di kopinya. Rizky mengajarkan bagaimana cara menikmati kopi like a pro. Dimulai dengan dia bilang kepada saya, Lip, kamu pasti lebih paham sih. Kamu ambil sendok, masukin ke kopi, then you take a big loud slurp supaya kopinya dapat menyelimuti seluruh permukaan mulut. Terinspirasi dari hal tersebut, aku memutuskan untuk membiarkan kopi ini di lidah saya selama 5 detik. Ketika semua sibuk, tapi aku malah menyempatkan 5 detikku dan memulai memikirkan teksturnya, rasa asam dan manis yang ada di kopi. Dan aku melakukan hal ini pada makanan lainnya juga.
ide menikmati ini ternyata sangat penting dalam hal bersyukur. Psikologis berpendapat bahwa bersyukur adalah tentang bagaimana kita mengambil waktu sejenak, berusaha memperlambat waktu supaya kita lebih menghargai waktu yang ada, sehingga kehidupan yang kita miliki ini tidak berlalu begitu saja. Oke, berikutnya kita masuk poin ketiga, yaitu adalah find the hidden masterpiece all around you. Oke, jadi belajar dapat dari siapa aja dan di mana saja. Salah satu percakapan favorit sepanjang tahun ini adalah bersama laki-laki yang menciptakan coffee shop atau coffee cupletku. Sampai saat ini saya tidak terlalu memikirkan pentingnya coffee cuplet, akan tapi yang menyenangkan di sini adalah bagaimana Acil sangat passionate terhadap desain penutup kopi ini. Ia memperhitungkan banyak hal supaya pelanggan ketika minum kopi ini tetap dapat menghirup aroma kopi. Menurutnya penutup kopi atau cuplet ini yang buruk bisa menghancurkan kopimu karena menghalangi aroma kopi dan mengurangi pengalaman ketika kita minum sebuah kopi. Acil ini macam Elon Musk ya kalau dibilang-bilang penutup kopinya. It makes me realize bahwa banyak ratusan masterpiece yang kita anggap sia-sia. Dengan memperhatikan setiap masterpiece di sekitar kita, maka dapat memperkaya hidup kita. Oke, setelah kita membahas poin ketiga tadi ada tentang cuplet, hal sekecil itu aja bisa bermakna banget ya. Oke, berikutnya di sini ada poin keempat yang terakhir adalah fake it till you feel it. Kenapa saya menjudulkan ini? Karena ini hampir samanya dengan cara saya menjelaskan campaign ini. Dimulai dari setiap pagi, dimana saya bangun dengan mood, tapi aku memaksa diri saya untuk meneruskan campaign ini dengan menulis thank you note, email, mengunjungi orang-orang, dan lain-lain. Melalui gerakan ini, aku menemukan bahwa ketika kamu bertindak seolah-olah bersyukur, maka kamu akhirnya akan merasa bersyukur secara nyata. The power of action to change our mind is outstanding. Jadi kita menggunakan rasa bersyukur kita untuk memacu tindakan kita. Penelitian membuktikan semakin Anda bersyukur, semakin besar kemungkinan Anda membantu orang lain. Aku tentunya bukan orang yang paling paling baik ya, kalau dibilang bukan Mother Teresa juga, masih egois dan lain-lain. Tapi aku di sini merasakan aku menjadi lebih baik dibanding sebelum project campaign ini. Project ini akhirnya membuat saya ataupun menyadarkan saya bahwa apa yang saya anggap remeh ternyata tidak tersedia bagi jutaan orang di dunia. Kopi sesimpelnya misalnya air, kopi dengan 98,9% terdiri atas air, jutaan orang tidak memiliki kemewahan ini. Hal ini juga menginspirasi saya untuk melihat hal kecil. Tadi kita masuk langsung. Lanjut. Oke. Kita menggunakan rasa syukur ini untuk memacu tindakan kita. Penelitian membuktikan semakin Anda bersyukur, maka semakin besar juga kemungkinan Anda untuk membantu orang lain. Aku tentunya bukan orang yang paling atau paling baik, bukan juga Mother Teresa yang masih egois dan lain-lain. Tapi aku merasakan bahwa saya menjadi lebih baik dibanding sebelum project campaign ini yang saya buat. Project ini menyadarkan saya bahwa apa yang saya anggap remeh ternyata tidak tersedia bagi jutaan orang di dunia. Kopi sesimpel misalnya air, kopi 98,9% terdiri atas air. Jutaan orang tidak memiliki kemewahan ini. Hal ini juga menginspirasi saya untuk melihat hal kecil apa yang bisa saya lakukan untuk orang lain. Hal kecil ini menuntun kita pada sesuatu nantinya, dan ini semua karena gratitude atau bersyukur. Dan itulah mengapa saya mengajak keluarga dan teman ataupun siapapun yang mendengarkan ini untuk mengikuti Trail of Gratitude-nya masing-masing. Arena ini merupakan pengalaman yang mengubah hidup kita secara utuh. Tidak harus kopi, bisa apapun, tidak harus berpergian jauh, bisa dilakukan dengan gestur kecil melalui eye contact. Karena ini lebih tentang mindset atau pola pikir kita. Bersyukur membuat kita menyadari ada ribuan orang yang terlibat dalam setiap hal kecil yang kita lakukan. Ada buruh pabrik industri yang menjahit kain sehingga kita bisa pakai baju dan lain-lain. Masih banyak aspek hal lainnya di dunia ini yang terlihat kecil, namun di luar memiliki peran penting atau orang-orang luar biasa yang membantu itu bisa terjadi. Nah, intinya adalah poin bersyukur, di mana poin bersyukur adalah mengajari kita juga bagaimana hal yang kecil ataupun besar dapat dinilai sama, baik itu mau berbentuk besar, karena
Yang kita ambil di sini adalah bagaimana cara kita menilai hal tersebut dari orang-orang yang telah membantu hal tersebut bisa menjadi sebesar ini dan bisa digunakan. Seperti contohnya kopi tadi, banyak banget orang-orang yang bantu di situ dan lain-lain. Sebenarnya banyak banget aspek-aspek hal kecil sepertinya yang bisa kita lihat, banyak banget. Nah, tergantung dari diri kita sendiri. Yang penting adalah kunci utamanya adalah rasa bersyukur tadi. Tidak usah melihat dari sisi besar atau kecilnya, lihatlah dari cara kita menanggapi orang-orang yang sudah membantu hal tersebut bisa terjadi. Oke, mungkin itu aja singkat dari saya pada TikTok hari ini. Pembahasan saya mungkin kurang lebihnya saya ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman di sini yang udah mau mendengarkan dan sudah mau menerapkan hal ini. Semoga kedepannya bisa mendapat kunci yang baik dan bisa rasa bersyukurnya lebih baik lagi, dan semoga teman-teman di sini bisa bersyukur lebih baik lagi dan selalu diberikan kesabaran dalam setiap hal yang telah dilakukan ini. Dan jangan lupa untuk ngopi.